Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Untuk malam ini kita akan belajar lagi ya teman-teman. Belajar bersama tentang apa itu tentang modul modul ajar kurikulum merdeka. Untuk dalam pembelajaran malam ini, kita akan mengetahui tentang tujuan ya. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, diharapkan peserta mampu memahami konsep tujuan strategi dan prosedur pengembangan modul ajar. Terus ada juga tujuan yang kedua, peserta mampu memodifikasi modul ajar yang telah tersedia disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah masing-masing. Yang ketiga, tujuannya itu ada peserta mampu menentukan asesmen atau penilaian yang sesuai dari modul ajar yang dimodifikasi. Yang terakhir, tujuannya peserta mampu mengembangkan bahan ajar yang relevan serta menyesuaikan tingkat capaian siswa untuk mendukung pembelajaran pada modul ajar yang dimodifikasi. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas beberapa poin, yaitu mengapa modul ajar harus sederhana dan dapat memadu pembelajaran yang efektif, dan bagaimana mengembangkan modul ajar yang sederhana namun efektif, terus bagaimana menentukan asesmen penilaian untuk modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik siswa. Dan yang keempat, kita akan mempelajari poin-poin mengapa modul ajar itu perlu berpusat pada murid dan memperhatikan perbedaan karakteristik siswa. Dan yang kelima, bagaimana memilih dan memodifikasi modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Terus selanjutnya ada bagaimana caranya mengadaptasi modul ajar agar relevan dan sesuai dengan tingkat capaian siswa. Yang terakhir, untuk poin yang terakhir ada bagaimana memilih dan menentukan bahan ajar yang relevan untuk modul ajar. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan modul ajar tersebut ya teman-teman ya. Untuk modul ajar tersebut itu adalah salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran dan, modul ajar itu seperti RPP ya teman-teman ya, RPP, namun modul ajar itu memiliki komponen yang lebih lengkap. Modul ajar itu, sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Untuk pendidik itu memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didiknya. Selanjutnya kita akan selanjutnya ada alur penulisan modul ajar, teman-teman. Untuk alur penulisan modul ajar itu, sudah ada contohnya ya, teman-teman ya. Untuk alur penulisan modul ajar yang pertama itu ada kurikulum operasional, terus dibagi menjadi 2 yaitu tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, teman-teman. Untuk tujuan pembelajaran itu Tujuan pembelajaran sendiri itu jabaran kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Dan untuk alur tujuan pembelajaran itu rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis, menurut urutan pembelajaran itu sejak awal hingga akhir suatu fase. Kan di SD itu ada fase 3 ya, ada fase 3 ya teman-teman ya. Ada 3 fase. Terus, digabungkan dari tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran itu digabungkan menjadi, modul pembelajaran. Terus, ini ada contoh alur pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk tujuan akhirnya itu profil pelajar Pancasila. Terus output dari materi sebelumnya itu ATP ya teman-teman ya. ATP-nya itu, konten inti, pemahaman bermakna, dan produk akhir. Terus indikator pencapaian kompetensi, terus rencana asesmen. Terus, yang selanjutnya ada elemen bahasa Indonesia sendiri. Untuk elemen bahasa Indonesia ini, kita mengambil menyimak, membaca, dan memeriksa, berbicara, dan mempresentasikan, dan selanjutnya menulis. Selanjutnya ada komponen modul ajar yang lengkap. Itu ada yang pertama ada komponen modul ajar. Komponen modul ajar itu yang pertama fase capaian modul ajar, jumlah jam pelajaran, model pembelajaran, tujuan pembelajaran, dimensi Pancasila, dan yang terakhir pengetahuan atau keterampilan
prasyarat. Terus yang kedua ada komponen detail modul ajar pertemuan ya per pertemuan ya teman-teman ya. Untuk per pertemuan itu ada bahan ajar, pemahaman bermakna, pertanyaan pematik, terus ada indikator pemberhasilan, asesmen, sarana dan prasarana, dan yang terakhir rencana kegiatan. Yang terakhir ada lampiran. Untuk di lampiran ini dalam modul ajar itu ada lembar aktivitas, rubrik penilaian, dan bahan ajar lain yang relevan. Terus selanjutnya ada komponen modul ajar. Untuk komponen modul ajar selanjutnya itu contohnya seperti informasi umum ya. Di informasi umum itu terdapat ada identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran yang digunakan. Terus dalam komponen inti, di modul ajar itu setelah ada informasi umum, terus selanjutnya ada komponen inti. Dalam komponen inti itu berisi tentang tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, dan terakhir ada refleksi peserta didik dan guru. Terus dalam modul ajar itu terakhir ada lampiran ya teman-teman ya. Untuk lampiran ini berisikan tentang lembar kerja peserta didik atau biasa disebut dengan LKPD. Terus ada lagi bahan bacaan guru dan peserta didik, terus ada glosarium dan daftar pustaka. Untuk komponen modul ajar ini Untuk komponen modul ajar ini, bertujuan pembelajaran menjadi dasar bagi pendidik untuk menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar. Pendidik memiliki keleluasaan untuk mengembangkan modul ajar sendiri, memilih modifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik masing-masing, Terus secara umum itu modul ajar memiliki tiga komponen. Yang pertama itu tujuan pembelajaran, terus langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran. Terus yang ketiga ada asesmen pendidikan, ada asesmen pembelajaran. Terus selanjutnya ada acuan teknik modifikasi modul ajar. Untuk dalam acuan teknik modifikasi modul ajar itu ada 5. Yang pertama itu menetapkan tujuan, yang pertama itu menetapkan tujuan belajar berdasarkan CP atau ATP, sesuai karakteristik murid, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, dalam acuan teknik modifikasi modul ajar itu, kita dapat menyusun desain pembelajaran, seperti melaksanakan dan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat, ada pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Terus yang kelima, yang terakhir itu pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Setelah ada acuan teknik modifikasi modul ajar itu, kita akan membahas tentang hal yang perlu diperhatikan saat memilih modul ajar untuk yang dimodifikasi. Dalam memodifikasi modul ajar, kita harus memperhatikan hal-hal yang pertama itu apakah selaras dengan rencana yang sudah dibuat saat penyusunan ATP. Terus yang kedua, apakah cocok? Apakah cocok dengan kondisi dan karakteristik murid? Yang ketiga itu kita harus memperhatikan apakah sarana dan prasarananya tersedia di sekolah. Dan yang terakhir itu adakah yang perlu atau bisa dimodifikasikan. Terus selanjutnya ada contoh modifikasi modul ajar. Oh, contohnya itu Contohnya itu seperti sila memilih contoh modul ajar yang lengkap sesuai jenjang yang diinginkan yang tersedia di LMS. Simak modifikasi modul ajar dari contoh tersebut. Contoh yang dilampirkan bukan contoh baku. Peserta diperbolehkan untuk membuat modifikasi modul ajar sesuai dengan karakteristik, konteks, dan kebutuhan kelas. Struktur wajib dalam modul ajar itu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, atau kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Pendiri diperbolehkan apabila ingin menambahkan komponen lain yang relevan ya. Selanjutnya ada paradigma assessment. Untuk paradigma assessment itu yang perlu diperhatikan itu pertama ada penerapan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Terus yang kedua ada terpadu di mana asesmen mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Terus
Hal yang harus diperhatikan juga sekolah diberikan keleluasaan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen. Yang terakhir itu khusus SMK, terdapat juga bentuk asesmen khas yang membedakan dengan jenjang yang lain, yaitu seperti asesmen praktek kerja lapangan, uji kompetensi kejuruan, dan uji unit kompetensi setiap jurusan. Selanjutnya ada asesmen awal pembelajaran. Untuk asesmen awal pembelajaran itu dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Terus pendidik itu dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai kebutuhan. Misalnya itu seperti pada awal tahun pembelajaran, pada awal semester sebelum memulai satu lingkup materi. Terus, sebelum memulai satu lingkup materi itu dapat berupa satu atau beberapa TP. Terus, dengan demikian itu asesmen awal pembelajaran tidak perlu dilakukan setiap mengawali tatap muka. Dalam asesmen pada awal pembelajaran itu diharapkan tidak memberatkan pendidik atau satuan pendidikan. Namun, demikian jika pendidik atau satuan pendidikan itu memiliki kemampuan, dapat melengkapi data tambahan dengan melakukan asesmen non-kognitif yang mencakup kesiapan belajar, minat, profil belajar, latar belakang keluarga, riwayat tumbuh kembang untuk setiap siswanya. Terus selanjutnya ada asesmen pembelajaran. Untuk asesmen pembelajaran ini merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua, agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Terus, dalam asesmen pembelajaran itu dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar, efektif mencapai tujuan pembelajaran. Terus asesmen itu dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Terus, dalam asesmen belajar itu, tentu tentu saja ada laporan ya. Untuk laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik yang bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Yang terakhir itu dalam asesmen belajar itu, hasil asesmennya digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, bahkan dengan orang tua sebagai bahan refleksi atau evaluasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Terus selanjutnya ada alur asesmen. Untuk dalam alur asesmen itu ada 7 teman-teman. Untuk yang pertama itu menentukan tujuan pembelajaran. Dalam menentukan tujuan pembelajaran itu sesuai alur perkembangan dimensinya. Yang kedua merancang indikator. Dalam merancang indikator itu memastikan kedalaman tujuan, membuat indikator yang mencakup asesmen kognisi, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga ada menyusun strategi asesmen. Yang keempat menyiapkan alat ukur atau instrumennya. Bisa berupa rubrik ya. Yang kelima menyiapkan instruksi atau panduan untuk murid yang bisa disebut dengan lembar kerja peserta didik. Yang keenam, mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat inferensi atau kesimpulan mengenai pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, yang terakhir itu menyusun rapor. Terus ada lagi untuk acuan digunakan untuk melaksanakan asesmen pembelajaran. Yang dibagi menjadi tiga, yaitu asesmen sebagai proses pembelajaran atau asesmen as learning. Untuk asesmen as learning itu bertujuan untuk refleksi proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen formatif. Yang kedua ada asesmen untuk proses pembelajaran atau biasa disebut dengan asesmen for learning. Terus untuk asesmen ini tuh, untuk perbaikan proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen formatif juga seperti dengan asesmen as learning. Yang ketiga, selanjutnya itu yang terakhir ada asesmen pada akhir proses pembelajaran atau biasa disebut dengan assessment of learning. Dalam asesmen ini untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran atau berfungsi sebagai asesmen sumatif. Untuk perbedaan asesmen as dan for learning adalah asesmen as learning itu lebih melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan asesmen tersebut. Peserta didik itu diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri dan temannya. Terus
Penilaian diri dan penilaian antar teman itu merupakan contoh asesmen as learning. Dalam asesmen as learning itu peserta didik sebaiknya dilibatkan dalam merumuskan prosedur, kriteria, maupun rubrik atau pedoman asesmen sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Selanjutnya ada jenis asesmen. Untuk jenis asesmen itu dibagi menjadi tiga. Tadi sudah dijelaskan ya teman-teman ya. Ada asesmen as, asesmen for, dan asesmen of. Asesmen as learning itu sebagai ya, artinya itu sebagai. Asesmen itu sebagai refleksi proses pembelajaran. Yang selanjutnya ada asesmen for, yaitu for untuk asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Yang ketiga ada asesmen of. Asesmen itu sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Dalam asesmen as atau for itu bisa disebut dengan asesmen formatif. Terus yang asesmen of itu bisa disebut dengan asesmen sumatif. Selanjutnya untuk bentuk asesmen formatif dan sumatif. Untuk bentuk asesmen formatif dan sumatif itu bisa disebut dengan diskusi kelas. Diskusi kelas, drama, presentasi, produk, atau tes lisan. Dalam diskusi kelas itu bisa mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi antar siswa di dalam kelasnya. Terus dalam diskusi kelas itu belajar berdemokrasi, menghargai pendapat orang lain, serta berani berpendapat. Terus selanjutnya ada bentuk asesmen drama. Dalam drama itu melatih kepercayaan diri dan jiwa seni terhadap siswa dan belajar bekerja sama, komunikasi, serta berpikir kritis. Yang selanjutnya ada bentuk asesmen seperti presentasi. Dalam bentuk asesmen presentasi itu seperti mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan belajar memahami topik secara mendalam, berpikir dan bernalar kritis. Selanjutnya ada bentuk asesmen produk. Dalam bentuk asesmen produk itu seperti mengembangkan kekreatifan siswa dan meningkatkan ketelitian dan jiwa seninya. Selanjutnya, yang terakhir itu ada bentuk asesmen tes lisan, seperti meningkatkan kemampuan berbicara dan mengonfirmasi pemahaman dan menerapkan umpan balik antara siswa dengan pendidik. Selanjutnya ada pelaksanaannya asesmen sumatif dan formatif. Ini sebagai contoh ya teman-teman ya. Untuk pelaksanaan asesmen formatif itu dapat dilakukan seperti dilaksanakan bersamaan dalam proses pembelajaran yang kemudian itu ditindaklanjuti untuk memberi perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta perbaikan proses pembelajaran. Terus selanjutnya itu pendidik dapat menggunakan sebagai berbagai teknik seperti observasi, performa, kinerja, produk, proyek, portofolio maupun tes. Terus selanjutnya ada tindak lanjut. Tindak lanjut yang dilakukan bisa dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi. Selanjutnya ada pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubrik, catatan anekdotal, dan lembar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Terus selanjutnya ada pelaksanaan asesmen sumatif dapat dilakukan eh, sebagai yang pertama itu sumatif dilakukan pada akhir lingkup materi ya. Sumatif itu seperti ujian akhir semester, ujian akhir semester. Dan di mana itu bertujuan untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran dan pada akhir semester. Terus pendidik itu dapat menggunakan berbagai teknik seperti portofolio, performa, seperti kinerja, produk, proyek, portofolio maupun tes. Selanjutnya terakhir itu hasil sumatif itu dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi kepada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Untuk pengembangan bahan ajar itu yang harus diperhatikan dalam pengembangan bahan ajar itu yang pertama, bahan ajar itu bersifat variatif dan, bisa berupa bahan ajar cetak maupun bahan ajar non cetak. Selanjutnya itu sesuaikan buku yang disediakan tersebut dengan ETP, kebutuhan, dan karakteristik sekolah masing-masing. Yang terakhir itu ada kembangkan bahan ajar untuk membuat kegiatan pembelajaran semakin bermakna dan variatif. Buku itu yang disediakan pemerintah hanya salah satu alternatif bahan ajar. Guru itu diperbolehkan untuk mengembangkan dan menambahkan bahan ajar lain yang relevan. Terus untuk contoh penyesuaian lingkup bahan ajar, lingkup pembelajaran. Untuk hal penting lain yang harus diperhatikan itu saat akan membuat model ajar itu adalah menyesuaikan lingkup kesiapan belajar, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Eee, peserta i didik itu Peserta didik itu yang belum menguasai kompetensi prasyarat atau belum siap untuk belajar di suatu lingkup materi, diberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah atau dengan cakupan lingkup materi yang lebih sederhana.
Peserta didik yang sudah siap belajar diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup materi dengan penugasan yang sesuai. Terus selanjutnya ada peserta didik itu memiliki tingkat penguasaan yang tinggi dapat diminta untuk menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau menantang. Oke, untuk belajar bersama hari ini tentang apa itu modul ajar, pengertian modul ajar, dan bagaimana caranya eee, untuk pengembangan modul ajar. Sudah gitu tadi ya, sekian pembelajaran hari ini bersama saya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.